Hari ini aku akan sharing tentang ada dua hal yang mungkin tuh terjadi di hidup kita. Either yang satu atau yang satunya lagi. Jadi pada waktu kamu dengarkan ini mungkin salah satunya itu kamu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah menara perapian, yang kedua adalah metamorfosis. Dan itu yang hari-hari ini sedang terjadi pada kita semua. Pada dunia inilah. Kita akan baca di Nehemia 3 ayat 11. Karena saya HP suci saya ada di belakang jadi saya menunggu multimedia ini. Semua yang sudah dapat ya, semua kita sudah dapat, mari sama-sama kita baca. Nehemia 3 ayat 11. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Kita sering dengar yang namanya memperbaiki mesbah. Kita sering dengar yang namanya memperbaiki tembok. Tapi ternyata ada satu hal yang belum pernah saya dengar. Yaitu itu adalah menara perapian. Menara perapian di Israel itu dipakai untuk dua hal. Jadi dia tuh bukan yang kayak menara Eiffel gitu bukan ya. Dia bukan yang terlalu tinggi. Dia itu sebuah menara yang sederhana. Dan dia tuh dipakai untuk dua hal. Yang pertama untuk untuk membakar batu bata. Dan yang kedua adalah untuk membakar roti. Dan di situ hari itu Nehemia itu membangun kembali tembok yang sudah diruntuhkan dan dia juga membangun lagi menara perapian. Jadi enggak cukup cuma bangun tembok, enggak cukup cuma bangun apa tadi aku bilang mesbah. Tapi ada satu hal yang enggak boleh kecer yaitu menara perapian. Hari itu Cik Linda bikin pottery, waduh ya kan berawal dari kayak gampang ini kayak pottery. Ya karena saya sama noobnya dan saya melihat gampang kayak ini. Iya nih mari buat nih pottery. Bisa gampang. Ternyata pas dicoba susah. Susah enggak? Sangat susah. Cik Linda stres, kok aku stres, Sharon stres, Terry stres, Ardi stres, semua stres cuman gara-gara pottery. Sudah distresi, sudah disusahi. Belajar membentuk, belajar supaya presisi dengan segala campuran yang mutakhir, bahan kimia semua udah dicampur lah ya dari apa itu namanya tanah liat yang gak tau lah warnanya apa, cuma tanah liat itu keren gitu ya warnanya kayak abu-abu gitu. Mungkin kalau tanah liatnya yang merah itu rodok murah gitu ya kayak yang di mana tuh? Balong ya itu murah gitu kan. Tapi setelah sudah dibuat sudah satu rak full. Sudah satu rak loh ini ya. Dari gagal enggak gagal itu rak penuh dengan air mata gitu ya. Rak penuh pengorbanan. Sudah dipajang bagus enggak? Bagus. Tapi bisa dipakai enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada tungkunya. Bisa dijual enggak? Enggak. Karena enggak ada tungkunya. Yang dari balong yang lebih murah dan lebih jelek. Tapi ketika dibakar itu lebih bisa dijual daripada yang bagus dengan campuran terbaik. Dengan kalau Cik Indah bilang, wah warna yang sangat berjuta-juta itu. Tapi kalau tidak dibakar itu gak bisa dipakai. Hari ini kita mungkin merasa hidup kita tuh udah bagus banget. Cik aku tuh udah sepakat loh. Cik aku tuh udah kudus Cik. Cik aku tuh udah gak kepahitan, mungkin aku sudah gak gini, aku sudah gak gitu. Tapi ada satu hal terakhir. Yaitu menara perapian. Yang pada waktu semua bahanmu, kerendahan hati, kasih, hineni, semua sudah dicampur. Dan semua sudah dibentuk dengan digeblok-geblok, dikasih air, dipukulin lagi. Tangan Tuhan sudah membentuk engkau sebagai vessel. Begitu jadi, nah masih ada yang terakhir. Yaitu apa? Dibakar. Samalah kalau kita bikin roti. Kamu boleh pakai tepung yang dari Jepang. Hari itu Tiara belanja BLK. Tepungnya minta yang premium.
luarang berjebol tepung premium. Dan ternyata tepung yang biasa itu harganya separohnya tepung premium. Margarin itu ada macam-macam, dari margarin yang paling murah, butter yang paling murah itu sampai yang paling mahal. Ragi itu ada yang murah, ada yang mahal. Baking powder ada yang murah, ada yang mahal. Campurkanlah semua yang paling mahal. Jadiin adonan terbaik. Tapi selama adonan itu enggak dibakar, enggak pernah bisa dimakan. Yesus bilang, aku ini roti hidup. Dia memecahkan hidupnya. Supaya apa? Supaya sampai hari ini engkau dan saya masih bisa makan. Dia bakar hidupnya pakai yang namanya apa? Taat. Hari itu Yesus tuh doa sampai 3 kali nak. Dia ngomong gini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan tuh gak kerajingan gitu, gak ngerti gak sih? Dia tuh gak kerajinan gitu. Mati buat kita, ngerti gak? Bagi dia mati itu menyakitkan. Itu dia gak cuman mati, dia gak cuman disiksa, tapi dia juga akan jadi orang yang sinful. Dan menjadi sinful itu menyakiti hatinya. Dan ya kamu tahu lah ya, sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gak hati gitu gak sih? Bener ya? Dan Tuhan bilang sampai 3 kali dia berdoa dan ngomong yang sama ini Yesus dewe. Dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Hari itu dia lihat orang-orang yang dia pernah sembuhkan teriak, salibkan dia, salibkan dia. Hari itu dia lihat murid yang bersama-sama dengan dia yang hari itu murid itu bilang engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Di depan mukanya Yesus dia lari dan dia mengutuki Yesus dan dia bilang siapa orang itu, aku gak kenal orang itu. Tapi Yesus setia di menara perapian. Dan hari ini dia bisa jadi roti yang hidup. Yang engkau makan setiap kali engkau angkat perjamuan. Kalau error perjamuan, ya kan? Kalau error perjamuan. Dari mana kalau hari itu Yesus gak mau masuk ke menara perapiannya. Gak akan pernah ada perjamuan hari ini. Menara perapian dipakai buat bangun batu bata, buat bakar batu bata. Buat membuat gedung, buat jadi tempat berteduh. Tak pikir-pikir, ya betul juga. Batu bata tuh kalau nggak dibakar, bisa nggak sih dia itu jadi rumah-rumahan gitu? Bisa. Tapi begitu hujan dia akan luntur. Tapi batu bata yang dibakar, mau kena hujan, mau kena apapun, mau jadi tempat kopi pun ya, seperti pottery, dia nggak akan luntur. Bayangin kalau kita ini jadi batu bata. Dan kita nggak mau dibakar, kita tuh nggak mau, kita refuse, nggak mau aku masuk menara perapian, gila apa berkorban. Oh gila apa aku dimaki-maki orang, nggak mau. Sakit ya ini ya, sakit ya. Yesus biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Terus kamu memberikan cawan itu kepada Kak Tiara, silahkan Kak Tiara. Wah, mungkin Kak Tiara lebih suka masuk menara perapian berkali-kali gitu kan. Waktu ada hujan datang, gak usah hujan apalah, hujan lawatan aja. Kamu pasti tertampi kok, luntur. Waktu kena hujan, tanah liat yang tidak dibakar, itu blobor. Sama kayak kita, bisa dibentuk, kena panas terik, bertahan dan seolah-olah menjadi kuat. Tapi begitu kena hujan, ya jadi lumpur, blobor. Hari-hari ini pada waktu lawatan, anak-anak Tuhan itu ditampi, kita semua kok ditampi. Ditampi itu kan dilempar, kayak beras dilempar. Kalau kamu gak ada isinya, kamu akan terbang. Yang berat jatuh lagi. Berapa banyak engkau lihat teman-temanmu yang dulu sangat berapi-api sama Tuhan dan tiba-tiba tertampi.
yang dulu sangat on fire jadi berkat. Bahkan Tiara pernah cerita, aku tuh dulu waktu aku tuh gila akut. Ada satu orang kakak itu menangkap aku. Bukan Cik Tintin loh. Aku ditangkap, aku ditemani, aku dijemput. Dan hari ini aku gak lihat dia dimanapun di dalam kegerakan. Tiba-tiba tertampi. Kenapa? Karena hari itu saya yakin dengan pasti orang ini gak mau masuk menara perapian. Kamu akan baik-baik aja ketika gak ada hadirat Tuhan. Ketika gak ada lawatan, percayalah hidupmu santai. Dunia akan mencintai engkau. Tapi semua yang datang dari Tuhan, bahkan Yesus aja. Dia tuh gak disukain kok. Ya setuju ya. Setiap kali mau ada sesuatu membara di hidupmu. Tiba-tiba akan selalu ada aja gitu yang bikin mati. Saya mau kasih tahu kamu, izinkan dirimu masuk ke dalam menara perapian. Izinkan Tuhan tuh membakar kita di suhu tertentu. Kamu lihat telur ayam tuh nih enggak diangkremi. Wah itu lama banget sih itu sih bakarnya sih. Mungkin kalau suhunya panas gitu ya kalau telur jadi telur godok ya. Cuman kan kalau batu bata atau potri itu berapa jam sih? 12 jam. Bolehlah 12 jam ya. Nah kamu bayangin kamu ada di pantat ayam. Selama berminggu-minggu. Menara perapian pantat ayam. Jangan mbok kira enak anget mambu ngerti gak? Sungguh, aku pernah punya ayam. Aku beli ayam di depan rumah. Warnanya hijau, kuning, oranye gitu ya. Aku beli 3, mati 1. Dan yang 2 hidup. Dikasih nama Kono Kene. Ya kan? Soalnya dia ke sana dan sini gitu maksudnya. Nah Kono Kene itu dia membesar. Dia ternyata tuh laki dan perempuan. Kawinlah Kono Kene ini. Dan yang perempuan tuh bertelur. Dan aku berpikir, seneng banget. Punya telur, telurnya ayamku sendiri tuh beda gitu rasanya ya. Wah aku dengan bangga hari itu mau tak kasihin ke papi mertua biar aku jadi menantu idaman gitu ya. Waktu tak angkat, haleluya, baunya itu ternyata baru tahu namanya pantat ayam. Itu gak lebih wangi dari pantat kita. Sungguh, bau banget. Lalu bayangin kamu di menara perapian itu pantat ayam. Untuk menjadikan kamu itu loh dari telur yang itu, yang keple, telur yang bening dan kuning, yang kewer-kewer, yang gak jadi apapun. Tiba-tiba bisa punya kekuatan buat nyucuk-nyucuk, buat ngejar-ngejar anak kecil. Bisa jadi sulak, ya kan? Memberi makan 1000 orang, ayam horen, ya kan? Itu kalau kamu tidak mengizinkan dirimu ada di pantat ayam selama sekian minggu, gak akan pernah jadi kok. Ya kan? Kamu boleh pilih lah. Kamu mau yang sebentar tapi panas banget. Atau kamu mau yang lama tapi bau banget. Ya kan? Ya, boleh, silakan dipilih ya di dalam hati ya. Karena setiap suhu, kita tuh punya semua. Kita tuh masing-masing mungkin ada kita yang telur ya. Beberapa dari kamu mungkin kamu telur. Beberapa dari kamu mungkin kamu roti, beberapa dari kamu mungkin kamu batu bata. Tapi percayalah pada saat suhu itu diterapkan kepada kita. Suhu itu bukan untuk membunuh kita kok. Suhu itu bukan untuk menghanguskan kita kok. Suhu itu adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru, fantastis dan bombastis. Setuju ya? Hari itu Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukin ke drill menara perapian. Dan dia bilang, kalau Tuhanku gak menyelamatkan aku pun aku gak akan pernah sembah yang engkau suruh. Dan dia masuk. Dan kamu tahu di dalam suhu yang sangat tinggi.
lebih tinggi dari suhu oven yang 180 derajat. Lebih tinggi dari suhu poterinya Cik Linda, lebih tinggi dari suhu batu bata, di suhu yang sangat tinggi. Tiba-tiba semua orang melihat Son of God bahasa aslinya itu jalan dengan mereka bertiga. Dan itu sama sekali gak menghanguskan mereka. Mereka keluar dan membuktikan di satu negara bahwa Tuhan yang mereka sembah itu hidup. Sefantastis dan bombastis itu. Tapi berapa banyak kita setuju dan agree dan mau untuk masuk ke dalam menara perapian. Setiap kita akan punya menara perapian kita masing-masing. Ada yang menara perapiannya mungkin sekolahnya, gurunya, hatinya, pemimpinnya, mama papanya. Tapi respon kita waktu kita masuk itu penting. Yang kedua saya mau ngomong tentang metamorfosis. Hari itu ada seorang profesor, dia tuh meneliti kupu-kupu. Mungkin kamu pernah dengar cerita ini, dia meneliti kupu-kupu nih. Dia tuh ngeliatin gitu kepompong. Kamu pernah ngeliatin gak sih kupu-kupu keluar dari kepompong? Itu annoying lamanya. Very annoying, itu lama banget. Dia ngeliatin kepompong itu mulai meletek sedikit gitu ya. Kupu-kupu itu mau keluar tuh bersusah payah luar biasa. Wah pokoknya orang metu-metu tuh sampai annoying, itu lama banget sih lo jadi kupu-kupu gitu karena gemes. Dibuka sama dia kepompongnya. Dibantuin. Ditetaskan kupu-kupu itu. Dan waktu dia lihat ternyata kupu-kupu itu begitu kepompong itu dibuka. Kupu-kupu itu jadi kupu-kupu enggak? Jadi. Tapi kupu-kupu itu enggak bisa terbang. Dia cuma lompat, hitungan jam dia mati. Pada waktu kita di dalam kepompong. Waktu kita sudah mau meletek keluar itu loh. Itu saya mau tanya sama kamu, kira-kira kita tuh udah punya sayap belum sih? Udah kan ya? Udah dong, ya kan? Kita udah punya all it takes untuk menjadi kupu-kupu. Kita nih udah berubah Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan udah ini udah bagus banget. Keluarin aku dong Tuhan dari sengsara ini. Itu doaku lah bertahun-tahun, aku selalu ngomong gitu, keluarkan aku Tuhan, keluarkan aku Tuhan. Ya kita kan semua punya doa kita masing-masing ya, maksudnya doa kita yang paling inti gitu ya, maksudnya doa kita ulang-ulang karena gak dijawab-jawab gitu. Kalau misalnya kayak anak saya hari ini berdoa, Tuhan aku berdoa minta mobil-mobilan. Besok dia berdoa, Tuhan aku berdoa minta tenda. Tuhan aku berdoa minta, lah itu bukan doa yang seperti itu maksud saya. Tapi doa yang kamu ulang-ulang terus. Misalnya kalau papamu gak sama kamu, doa itu berulang. Tuhan aku mau papaku, Tuhan aku mau itu ya kayak gitu ya. Doa-doa yang berulang kayak gitu. Dan aku akan bilang Tuhan, Tintin ini udah siap. Lihat Tuhan anak-anakku ajaib-ajaib. Oh kalian ini ajaib-ajaib loh. Sungguh. Zaman aku sekamu, waduh kampret sekali hidup saya. Meskipun saya anak pendeta, sungguh aku seumuran kamu luar biasa kampretnya saya. Dan aku lihat kamu hari ini, itu di dalam, mungkin orang bisa bilang kamu tuh kurang gini ya, kamu tuh kurang dasar introvert lo apa gitu ya. Tapi sungguh ya kamu tuh bagus banget gitu, kalian semua. Ini beneran, ini generasi ajaib menurut saya, ini generasi yang udah ditampi-tampi kayaknya. Nah, keluarkan aku Tuhan, aku tuh udah punya. Ayo Tuhan, lawatan Tuhan misalnya. Ayo Tuhan aku tuh udah bagus banget Tuhan, apa sih? Udah tak kasih semua, Tuhan tahu. Kerjaanku buat Tuhan, oh karyawanku semua kerja buat Tuhan. Semua buat Tuhan, tak kasih no Tuhan kabeh. Lu saja lu tak kek no lu, kenapa keluarkan dong saya ini sudah semua untuk Tuhan. Bener kupu-kupu, wahai kupu-kupu di dalam kepompong ya. Sayapmu sudah jadi. Warnamu sudah jadi. Semua di dalam hidupmu sudah jadi. Masalahnya cuma satu.
Waktu kupu-kupu mau keluar dari kepompong dan di dalam dia ngeden keluar itu, di dalam kesusahannya itu, tiba-tiba itu mengalirkan darah dan sel dan itu mengaktifkan, mengisi seluruh sayapnya dan ototnya itu dengan darah. Sehingga dia jadi punya sayap yang kuat untuk terbang. Sayap yang rapuhnya kayak gitu. Itu bisa terbang dan sangat indah. Dan dia bisa menghabiskan pohon jerukku pada waktu dia bertelur. Luar biasa. Hancur jeruk aku. Padahal mau aku persiapkan. Kalau nanti kalian ada yang gak rapture. Datang ke rumahku ada banyak jeruk. Mah deh lo. Hancur wis pokoknya. Tapi waktu kita ngeden keluar itu loh. Waktu kita berusaha keluar itu loh. Itu mengaktifkan setiap sel peperangan. Ya. Setiap otot roh kita. Ya kamu sudah punya hatinya. Kamu sudah punya cintanya. Tapi kira-kira kalau kamu kena angin atau kamu kekamplek gitu kira-kira kamu tuh tumbang. Apa enggak? Waktu aku pernah galau. Terus aku tiba-tiba kok Henry chat. Terus aku cerita dong. Wah aku galau kok. Tahu ya kok Henry ya. Aku galau kok. Dan dia bilang gini loh. Hari itu waktu Daud datang disuruh papahnya. Daud datang ke medan pertempuran. Papahnya suruh nih kamu ya anterin makanan buat kakak-kakakmu. Terus ini tepung yang 10 kasihin kepada kepala pasukan. Bapak ini nyogok. Ngerti gak? Daud datang itu baik banget. Dia gak cuma ngasih makan kakaknya. Dia juga ngasih makan kepala pasukan. Dia datang. Dia sama lari-lari gitu ya. Dan tiba-tiba ada Goliat. Kalau ada Goliat, dia tanya, itu siapa? Itu ngapain sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Mungkin kan karena Daud kecil gitu, jadi mukanya mungkin keponya itu berbau julid gitu mungkin ya. Dan dia tanya, itu siapa sih? Itu siapa sih? Kamu tahu kakaknya marah. Kakaknya bilang, aku tuh tahu maksud jahatmu. Aku tuh tahu kejahatan hatimu. Lu cuma tanya. Baru tanya. Padahal destininya dia memang Tuhan tuh memang suruh dia hari itu. Semua diatur sama Tuhan untuk dia yang jadi pembunuh raksasanya. Tapi hari itu otoritas. Kakaknya itu ya. Eliab yang paling gede bos sopo itu ya. Yang percaya kalau Daud itu kan katanya kecil, paling bontot, paling nomor sekian. Itu pasti kan badannya gedenya jauh. Kamu itu, lapo kamu kesini? Dimaki-maki sama kakaknya. Lihat reaksinya Daud. Itulah reaksi kupu-kupu yang sudah bermetamorfosis. Dia melihat kepada kakaknya dan tanpa baper dia bertanya, apa lo? Aku lo cuma tanya. Dia lewat lagi, kamu gak mau jawab, aku tanya sama yang lain. Gimana tadi gimana? Ngerti gak sih? Pada waktu gue dikampleng, Tin. Pada waktu sesuatu yang gak enak datang di hidupmu, reaksimu sebagai pembunuh Goliat itu penting. Destinimu, lihat itu cuma kepada destiny lah. Jangan lihat kepada rintangannya. Dan aku melihat ya ini orang yang bermetamorfosis dengan sabar. Hari itu Musa tuh dari kecil tinggal di istana Firaun. Dia lahir destininya memang untuk mengeluarkan bangsa Israel dong. Ya dong, destinimu apa? Tapi dia itu dilahirkan di tempat di komunitas yang gak pas gitu menurutku ya gak sih? Kamu bayangin destininya dia itu melepaskan sebuah bangsa. Tapi dia ditaruh Tuhan di tempat yang menyiksa bangsanya. Dan dia tuh jadi jenderal di situ. Dia itu jadi orang paling keren di Mesir.
Dan buku-buku sejarah bilang bahwa Musa itu sering banget memenangkan pertempuran besar sih sampai masuk buku sejarah. Sekeren iku Musa. Dan aku percaya dia tuh mungkin kayak, kamu tahu Thor. Tahu ya? Chris Hemsworth, siapa itu? Tahu ya? Waktu diwawancarai, itu tangannya lebih gede daripada kepala orang. Tangannya itu loh, gede banget, ya sih. Mungkin dia kayak, wah gitu. Aku bayang itu Musa mungkin kayak ngono ya. Deni ngono ya. Dia sekali jotos, orangnya mati. Nggak cuma knock out. Sekali tinju itu mati. Dan aku tuh tanya deh sama kamu. Orang ya berantem adu mulut. Terus jotos. Itu kira-kira orang panjang sabar apa orang emosian? Saya tanya sama Anda. Anda ini loh Anda. Yang bajunya kembar sama saya. Cik Linda itu ya. Tangan belum besar. Dipepet sama sopir truk. Sopir truk bro. Dia buka jendela. Dia lempar sesuatu ke muka sopir truknya itu. Saya tanya. Itu tuh panjang sabar. Apa enggak gitu loh. Kilaf. Les aja loh. Itu zaman belum bertobat ya. Zaman belum bertobat gitu dia. Hari itu Musa tuh eker-ekeran. Dia tuh melerai. Melerai orang berantem. Kamu tahu ya orang kalau berantem dilerai. Itu kan rada-rada makin menjadi-jadi gitu gak sih? Agak drama-drama gimana gitu ya kan. Wah kan makin kayak dipegang ini. Gitu kan ya. Gitu kan. Nah Musa ki emosi. Ngeliat orang gak bisa dilerai. Ditinjulah sama Musa. Mati. Sekali tinju mati. Oh ada yang lebih emosian kan. Ternyata dari keluarga Anda. Dan dia tuh emosian Paul. Dia tahu dia jenderal, dia tahu dia jago, dia tahu tangannya dia sebesar pahanya siapa gitu ya, Tiara. Pahanya Kade, tangan segede paha. Gitu kan, dan dia tahu kalau dia tuh menangan. Tapi hari itu lihat, Musa lari ke rumahnya Yitro, mertuanya. Dan di rumah Yitro dia jadi apa? Jongos. Seorang jenderal besar. Berkuasa atas seluruh Mesir. Hari itu Mesir adalah negeri yang sangat besar dan sangat berkuasa. Dan dia memenangkan berbagai macam pertempuran. Dan hari itu dia lari. Dan dia jadi jongos. Cuma jadi gembala. Itu adalah kasta terendah dari semuanya. Dan dia 40 tahun dia ada di situ. Ngapain? Bermetamorfosis. Tapi setelah dia keluar, Alkitab mencatat dia adalah orang paling lembut hati di muka bumi. Gila ya. Itu namanya metamorfosis. Tapi seberapa kamu mau ada di dalam kepompongmu? Seberapa engkau enggak berontak? Dan engkau terus bilang ini kehormatan. Ini kehormatan. Ini kehormatan. Dan itu merubah seorang Musa yang keras. Jadi orang paling lembut hati di muka bumi. Orang paling temperamen. Yang hari itu meredakan amarah Tuhan. Kamu tahu hari itu Israel berontak sama Musa. Israel yang dia bawa. Israel yang dia bela. Israel yang hari itu dia serahkan istana Firaun. Israel yang itu. Yang lihat roti mana turun. Yang lihat api, tiang awan, tiang api. Yang lihat batu ngeluarin air. Israel yang itu. Berontak sama Musa. Kamu tahu waktu Israel berontak, Musa ketemu Tuhan dan Tuhan itu marah sama Israel dan Tuhan ngomong gini. Minggir kamu Musa,
Sekarang kamu minggir. Biar tak hangusin bangsa ini dalam sekali tebas. Dan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Kamu bayangin? Israel itu berontaknya ke Musa, bukan ke Tuhan. Tapi orang ini yang diberontakin, dia bilang sama Tuhan, jangan gitulah Tuhan. Nanti apa kata orang tentang engkau? Jangan gitulah Tuhan. Ini Musa yang diberontakin, lu bayangin ya. Kadang waktu kita disakitin orang, kita akan bilang, Tuhan, malaikat keadilan gitu. Aku dulu gitu sih. Jadi ya mungkin kalian ada di masa-masa ini ya. Kadang kalau kita diajarin peperangan roh gitu ya. Ya gitulah ya, agak-agak dipakai gitu ya untuk kedagingan gitu ya. Wah kalau itu bilang malaikat keadilan, tunjukkan keadilanmu. Wah sampai nangis-nangis gitu kan. Tapi hari itu Musa tuh enggak, dia diberontakin 2 juta orang. Mau melempari dia pakai batu, 2 juta orang berontak, 2 juta orang maki-maki dia. Dan waktu Tuhan mau bela, Musa berdiri di hadapan bangsa itu dan Tuhan dan Musa bilang, jangan gitulah Tuhan. Dari satu orang yang 1 lawan 1 aja emosinya setengah mateng. Orang yang mukulan, orang temperamen. Tapi waktu dia dimetamorfosis, dia jadi orang yang paling lembut hati. Bahkan dia ngomong aku gak mau jalan kalau Tuhan gak jalan dengan aku. Dan dia setuju, kamu bayangin. Dia setuju untuk gak masuk tanah perjanjian. Untuk stay dengan bangsanya yang tegar tengkuk. Dan akhirnya generasi Yosua dan Kaleb yang masuk. Dia stay. Dia gak pernah lihat tanah perjanjian yang dia perjuangkan. Tapi dia selembut hati itu. Hari ini engkau pada waktu Tuhan memetamorfosis dirimu. Berapa banyak engkau akan bilang aku akan jadi seperti destiniku. Aku gak akan jadi seperti yang egoku mau. Aku gak mau jadi seperti yang hatiku. Tapi aku mau jadi seperti destiniku. Hari-hari ini Tuhan cari orang-orang yang mau sepakat. Yang mau naruh lebih. Yang mau sepakat sama proses. Kak Tiara tadi cerita tentang Esther. Esther tuh baunya bau budak kok. Dia cuma punya 1, Mayanayu. Tapi dia tuh bau budak kok. Sama lah kayak kita. Kita semua juga bau budak. Tapi waktu Esther mau direndam di dalam cairan yang itu mengelotok semua kulitnya. Sehingga kalau dia keringetan, yang keluar itu bukan lagi bau berambang atau bau wedus. Tapi yang keluar itu bau mur. Yang keluar itu bau ratu. Dan kamu tahu itu 6 bulan. 6 bulan dia setuju. Bahkan hari itu waktu dibilang kalau kamu mau menemui raja dimasukkan ke gudang perhiasan. Kamu boleh ambil apapun yang engkau mau. Kamu boleh pakai apapun yang engkau mau. Dan yang kamu ambil itu akan jadi milikmu setelah 6 bulan berjuang. Dan nanti kalau kamu ketemu raja. Dan ternyata raja gak suka sama kamu. Ya anggaplah perhiasan itu sebagai bayarannya dan pulanglah dengan keadaan tidak virgin. Tapi kamu tahu hari itu responnya orang yang bermetamorfosis. Hari itu Esther tuh gak cuma dikelotok sebagai glowing. Tapi dia memasukkan esensi ratu ke dalam hidupnya. Dia pakai jubah ratu di rohnya. Dia gak cuma, aduh biar gue glowing lah.
Enggak. Hari itu dia bilang, pakaikan aku hanya yang raja suka. Kalaupun aku tidak terpilih, ya sudah. Mentalnya itu beda. Hari itu dia bermetamorfosis di dalam istana, dia berubah. Cantik doang gak cukup, nak. Bagus doang gak cukup, suara bagus doang gak cukup, pinter ngomong doang gak cukup. Tapi ada proses yang menjadikan engkau yang lain. Menjadikan engkau manusia yang lain. Kita semua perlu proses. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh. Kalau kau hari ini ada di menara perapian itu, bilang Tuhan gandeng aku Tuhan. Gandeng aku Tuhan. Aku mau jalan di dalam api dengan Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau engkau sedang di metamorfosis Tuhan seperti Musa, bilang Tuhan, aku mau lihat Engkau, aku mau lihat Engkau. Mulai biar hatimu lihat hanya kepada Tuhan saja. Taruh semua manusia di sekitarmu, lihat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ayo sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Beberapa dari kau Tuhan berkata, peluk aku nak, peluk aku nak. Syake aramahaya ramu, aku lihat tangan Tuhan terbuka. Dia berkata, peluk aku nak, peluk aku nak. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
besar Kiara, pengorbanan Kiara Makaya, bagiku. Kiana Mahaya, Terlalu dalam untuk kami mau mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. sungguh besar Dan tidak ada yang lain. sungguh indah Kiara Makara Bosya Kiara kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya mau kasih kamu waktu 3 menit. Dan mulai berdoa, say thank you sama Tuhan untuk menara perapian. Sebut menaramu itu apa. Tapi bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat suhu ini. Buat oven ini. Tuhan terima kasih. Bahkan bilang Tuhan terima kasih. Buat kepompong yang keras yang aku gak keluar-keluar ini loh Tuhan terima kasih. Karena kepompong itu sesungguhnya menyelamatkan kami dari kematian kok Tuhan. Itu membuat sayap kami jadi kuat. Mulai bilang Tuhan thank you, Tuhan terima kasih.